persiapan apa yang harus dilakukan Mas Danang dulu? Mental, pola pikir, itu dulu. Soft skill dari guru-guru harus siapin dulu. Mental itu, mental jatuh bangun. Artinya jangan juga berharap bahwa ini harus dulu, pasti lulus gitu. Harus ada opsi-opsi lain. Kalau seandainya saya tidak lulus, saya mau apa gitu. Jangan sampai pikiran saya harus dulu, harus. Kalau nggak lulus, jadi stres larinya kan. Nah itu lain itu juga ya itu. Kan kalau menurut saya itu ada 3 Belajarnya kemana Mas? Nah itu dia. Coba. Guru itu bukan cuma sekedar harus punya konsep, bukan sekedar punya kompetensi, harus punya jaringan. Nah makanya konsep yang sekarang itu yang kita pakai itu konsep gotong royong. Guru-guru yang udah lulus di tahap 1 itu kita dorong, kita kasih waktu, tempat untuk mendorong guru-guru yang lain, memotivasi, inspirasi bahwa ini kita masih ada kesempatan dan gunakan kesempatan ini untuk saling berbagi dan tumbuh bersama. Semakin banyak yang berbagi, terus semakin banyak yang merasakan manfaat, bisa sama-sama ini. Jadi mental dan juga belajar kembali, mencari sebuah katakanlah networking jaringan untuk saling belajar. Kalau perlu yang udah lolos kemarin itu dijadikan tutor. Iya, tutor sebaya. Iya betul. Tutor sebaya. Baik, nah begini, saya bisa memahami lah orang kalau mau kompetisi itu deg-degan ya, sudah pastilah. Karena guru selama ini mungkin udah jarang belajar karena sibuk bikin RPP. Ya, jadi RPP nanti ke depan kan juga akan dipermudah. Udah satu bisa Betul, 1 halaman, tapi lampirannya masih 8 halaman, 9 halaman. Ini pengaduannya para guru. Siapa yang bilang lampiran itu? Masih ada. Itu bukan dari kita. Oke. Jadi Catat ya Kang Dede. saya harus menyampaikan masukan dari masyarakat langsung ya kepada sosok-sosok yang berkepentingan. Nah, begini Pak, ini yang lagi rame, peserta yang kemarin nggak lolos, takut. Karena kali ini dia akan diadu oleh guru swasta atau yang berserdik. Monggo, gimana? Oke, jadi formasi kita itu sebenarnya kalau dipenuhi ya secara umum itu 1 juta lebih ya, 1.002.000 formasi. Guru honorer di sekolah negeri itu 742.000. Di sekolah negeri? Di sekolah negeri, kan ini memang buat sekolah negeri. Dan ini guru-guru di sekolah negeri. Artinya guru-guru honorer yang ada sekarang di sekolah negeri jumlahnya itu lebih sedikit daripada formasi. Jadi demand dan supply sebenarnya lebih sedikit supply-nya. Exactly. Jadi sebenarnya pesan saya, pokoknya fokus belajar dengan sebaik-baiknya. Yang penting nanti dia sudah di atas passing grade, dan kalau bisa lebih baik lagi ya daripada yang tahap 1. Pada akhirnya nanti kan ini supply dan demand-nya tadi itu ya yang supply-nya masih lebih sedikit gitu. Jadi kalau dia nilainya bagus, pada ujung-ujungnya itu akan mendapatkan formasi juga gitu. Tapi ya dengan syarat Kang Dede, pemerintah daerah harus kita dorong. Pemerintah daerah harus kita dorong supaya mengajukan formasi semaksimal mungkin. Nah, saat ini kan pemerintah daerah masih enggan ya untuk mengajukan dengan semaksimal mungkin karena kekhawatiran anggaran. Nah, sebenarnya dari Kementerian Keuangan itu sudah menyampaikan bahkan secara detail gitu ya berapa anggaran untuk formasi di masing-masing kabupaten kota. Saya punya slide-nya ya. Jadi teman-teman, saya ingat waktu itu di DPR ada guru honor Teh Lina namanya, nangis-nangis dari Garut ya. Dari Garut ya. Sampai sekarang saya masih komunikasi sama beliau. Dia bilang katanya tolong DAU itu harus amplopnya harus jelas. Nah ini saya kasih lihat amplopnya. Digedein, coba bisa digedein. Jadi ini adalah surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan, yang menyampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, hubungan dengan surat kami sebelumnya nomor S46 dan seterusnya, hal penghitungan anggaran pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja P3K dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021. Jadi yang tahun 2021 nih ya? Iya, tahun ini. Oke. Disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh Kemenpan RB memiliki kewajiban untuk memenuhi pengangkatan P3K pada tahun 2021. Adapun pendanaan atas pengangkatan formasi P3K tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun anggaran 2021 melalui komponen alokasi dasar. DAU pendidikan berarti ya? Ya. Masuknya ya. 2. Dapat diinformasikan bahwa kebutuhan formasi P3K sudah tercantum sebagai bagian dari belanja wajib, yaitu paling sedikit 25% dari alokasi DTU, dana transfer umum. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 nomor 9. Ini sudah saya sampaikan juga di dalam TikTok saya nih. Jadi sudah ada di dalam Undang-Undang APBN.
Dengan demikian, pemerintah daerah wajib menganggarkan dan menyampaikan laporannya kepada pemerintah pusat. Adapun besaran kebutuhan penggajian P3K masing-masing daerah dengan memperhatikan PMK nomor 17 PMK 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi coronavirus disease dan dampaknya. Jadi ada dana yang selain corona dan sebagainya, ada yang soal pendidikan untuk membayar guru-guru. 3. Berkenan dengan hal tersebut diharapkan kepada saudara, maksudnya gubernur dan bupati, untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Sebagaimana penjelasan di atas, maka alokasi P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam penganggaran sudah ditentukan penggunaan secara spesifik atau bersifat earmark dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Sebab biasanya kalau DAU turun ke daerah, bupati, gubernur merasa itu uang APBD. Dia bisa Betul. kesana kemari kan, gitu kan ya. Betul. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK, jadi Dirjen Perimbangan Keuangan, tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan. Dan untuk menjaga integritas, maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat pegawai DJPK. Emang ada yang suka memberi ya? Saya nggak tahu nih. Ya, demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Dirjen Perimbangan Keuangan. Jadi tembusan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan ada di sini ya, orangnya langsung. Artinya ini sudah menandakan Kementerian Keuangan sudah menyiapkan alokasi anggaran yang turun di DAU. Kita lihat lagi di bawahnya nih. Nah, ini contohnya. Ini formasi yang ada. Misalnya satu contoh, Provinsi Aceh. Pak Iwan aja deh yang terangin deh, Pak Iwan aja. Nanti saya dikira pemerintah lagi. Pak Iwan aja. Pak Iwan aja deh. Nggak boleh. Saya harus beroposisi sama Pak Iwan. Silakan Pak Iwan, jelaskan gimana Pak Iwan. Jadi ini adalah perhitungan gaji guru P3K di alokasi DAUT tahun anggaran 2021 yang sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan berdasarkan formasi yang diajukan maksimal di tahun 2021. Provinsi Aceh 4.299. Ini usulan. Apa sudah ditetapkan? Ini sudah yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Jadi kan Kementerian Pan RB menetapkan formasinya, lalu Kementerian Keuangan, oke, ini anggarannya gitu. Oke. Jadi anggaran gaji P3K yang diperhitungkan sebesar 80 miliar sekian. 80 miliar. Ya, Kabupaten Aceh Barat dan seterusnya juga sama. Saya lihat dapil saya ya. Coba kita lihat. Kita turun cari Kabupaten Bandung. Ini ya. Kabupaten Bandung nomor 150 usulan atau yang sudah di-approve. Sudah di-approve, ditetapkan. 9.496 tenaga honor yang akan diangkat. Ya. Nilai alokasi anggaran yang sudah disiapkan dari Kementerian Keuangan adalah 177 miliar lebih. Ya. Berarti dananya ada dong. Betul. Nah, ini yang harus diketahui oleh kepala dinas masing-masing, bahwa dananya sudah diadakan. Tapi masalahnya lolos passing grade nggak nih? Masuk nggak nih, lolos nggak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi kalau udah ditetapkan seperti ini dan dananya sudah ada, kan berarti proses seleksi yang kita lakukan. Seleksinya. Ya, jadi duitnya udah ada nih, teman-teman guru honor, tapi lolos apa enggak, gitu kan? Betul. Nah, ini. Siapa yang meloloskan sebetulnya, Pak Iwan? Diri sendiri. Gurunya sendiri. Jadi kan kita ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oke. Jadi itu memang sengaja kita perjuangkan kesempatan 3 kali itu untuk memaksimalkan jumlah guru honorer untuk bisa lolos. Jadi artinya, yang saya tangkap ya, dulu waktu Menteri Pendidikan diskusi dengan Komisi 10, kita mengatakan, lolosin aja deh semua, toh mereka sudah mengajar. Terbentur oleh peraturan Undang-Undang ASN. Betul. Harus ikut tes. Betul. Maka bagaimanapun caranya, gimana caranya supaya lolos? Kasih kesempatan 3 kali tes. Betul. Sampai lolos, kira-kira gitulah ya. Betul. Bahasanya ya. Betul. Tapi kok Ada kisi-kisinya juga kita siapin buat belajar. tapi kok tesnya sulit banget. Sampai nggak lolos-lolos. Nah, kalau nggak lolos-lolos, gimana Pak Iwan? Kita ingin semuanya lolos dong. Itu, Jadi dengerin ya, ingin semuanya lolos. kita sangat Nah. ingin dan mendoakan semua guru-guru honorer yang ikut untuk bisa lolos. Jadi bukan artinya tes ini sengaja membuat orang menjadi tidak lolos ya, karena duitnya sudah ada, alokasinya sudah ada, Betul. iya kan? Dan daerah sudah mengusulkan ya. Ini kan usulan daerah. Jadi betul. Ini Formasi. betul. Dan ini ketika
Jadi sekarang kan ada pemerintah daerah yang juga mengubah-ubah ya, ada yang sudah mengusulkan kemudian menarik itu nggak masuk Kenapa? ke sini. Kenapa? Ya karena dia mungkin nggak tahu, karena sebenarnya anggarannya sudah ada. Saya nggak tahu itu kenapa. Karena ketidakyakinan, tapi saya nggak tahu ketidakyakinannya itu kenapa gitu. Jadi Atau takutnya jangan-jangan ini buat tahun pertama aja ada duitnya, nggak nanti tahun mungkin, kedua nggak gitu. mungkin. Apa bedanya? Ini kan aparatur sipil negara. P3K dengan PNS kan sama. Oke. Jadi kalau udah ngangkat pegawai, yang namanya aparatur sipil negara ya itu kan komitmen. Jadi nggak mungkin tahun ini digaji tahun depan nggak. Jadi mungkin memang ekosistem kita banyak penuh ketidakpercayaan ya. Jadi Iya, harus kalau boleh kita saya potong ini itu kan. mungkin. Ya, Di potong lapangan aja, Pak. itu, Gimana? Di lapangan itu betul Pak Dirjen. Jadi di daerah itu tidak yakin, tidak percaya bahwa dananya ada apa enggak. Dan Oke. kalau misalkan ini nanti kita terima, jangan-jangan nanti pas di tengah Beban jalan daerah. di tengah jalan nggak ada dana lagi dari pemerintah daerah yang nanggung. Nah, Betul, itu yang terjadi. Kita sebenarnya ingin ini ya, daerah betul-betul komitmen untuk pendidikan.